Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Sosial Ma'arif Sepanjang, yang saya hormati Bapak Rektor Umaha, yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Struktural di lingkungan Umaha, seluruh hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari LPPM akan mempresentasikan laporan pertanggungjawaban kinerja LPPM tahun 2019 sampai 2020. Saya izin share slide saya. Oke, sebelum kami memulai presentasi kami laporkan dulu Bapak Ibu bahwa LPPM ini mengalami beberapa restrukturisasi begitu ya. Yang pertama, dulu diketuai oleh Ketua LPPM, kemudian ada Kasubdit Penelitian dan Kasubdit Pengabdian Masyarakat, dan dibantu oleh satu staf. Kemudian setelah itu LPPM Ketua LPPM dibantu oleh Direktur Penelitian dan Direktur Pengabdian Masyarakat, dan satu Kasubdit Sistem Informasi, dan juga satu staf LPPM. Kemudian ada tambah lagi, LPPM juga dibantu oleh Sekretaris LPPM. Jadi di dalam LPPM sekarang itu ada satu ketua LPPM, yang kedua adalah sekretaris LPPM, yang ketiga ada dua direktur ya, direktur penelitian dan direktur pengabdian masyarakat, kemudian satu kasubdit sistem informasi dan satu staf. Jadi ada 6 orang sekarang di LPPM. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan program kerja LPPM tahun 2019-2020. Kita bagi ke dalam 3 kelompok, yang mana program kerja ini kami susun berdasarkan instrumen akreditasi program studi maupun perguruan tinggi, dan juga poin-poin dalam kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat yang setiap tahun LPPM harus melaporkan kepada Ristekbrin. Untuk penelitian sendiri, itu kita mempunyai beberapa elemen program kerja. Yang pertama adalah perolehan hibah penelitian Ristekbrin. Yang kedua adalah perolehan dokumen laporan penelitian hibah internal. Yang ketiga adalah penyelenggaraan forum ilmiah. Yang keempat adalah pelaporan kinerja penelitian. Sedangkan untuk pengabdian masyarakat, ini yang pertama ada perolehan hibah PKM atau pengabdian kepada masyarakat, Kemenristekbrin, kemudian ada perolehan dokumen laporan PKM hibah internal, yang ketiga ada KKN mahasiswa, yang keempat ada pelaporan kinerja pengabdian. Kemudian untuk luaran dan capaian, ini ada yang pertama ada publikasi ilmiah, kemudian publikasi PKM, kemudian ada HAGI, kemudian ada TTG, teknologi tepat guna, dan pengelolaan jurnal. Oke, kami mulai dari penelitian. Jadi di dalam program kerja penelitian, yang pertama adalah perolehan hibah penelitian Ristekbrin. Untuk hasil program kerja ini adalah berhasil disubmit 11 proposal PDP atau penelitian dosen pemula, dan 3 proposal PKPT atau penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Alhamdulillah, Umaha tahun 2020 ini berhasil memperoleh hibah sebanyak 7 proposal PDP. Saya akan tampilkan untuk data-datanya, mungkin sebentar saja. Jadi berikut adalah data-data dari para dosen yang mendapatkan hibah penelitian dari Dikti tahun 2020. Ada 7 kelompok begitu ya, dari berbagai program studi, dan kami sudah lampirkan ini di dalam laporan pertanggungjawaban kami. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah untuk tindak lanjut, kami akan mengadakan klinik proposal hibah
penelitian Kemristek BRIN tahun pelaksanaan 2021. Kemudian koordinasi yang lebih insentif dengan para kaprodi dari 4 fakultas dalam pengajuan hibah penelitian Kemristek BRIN tahun pelaksanaan 2021. Kemudian meningkatkan jumlah dosen yang dapat mengupload proposal. Adapun dari program kerja ini, output-nya nanti untuk mengisi tabel 3.C.1, yaitu produktivitas penelitian dosen dan indikator kinerja utama, C7.4.A penelitian. Ini di aplikasi PT begitu. Sedangkan untuk outcome ini belum muncul di dalam proses penelitian ini. Kemudian yang kedua adalah perolehan dokumen laporan penelitian hibah internal. Hasilnya adalah sudah tersusunnya renstra penelitian yang siap disahkan oleh rektor. Kemudian sosialisasi renstra dan roadmap penelitian dapat terlaksana dengan baik di PIKES, FT, dan FEP. Kemudian untuk hibah penelitian internal belum dapat terlaksana karena adanya prioritas program kerja. Ini coba kami tunjukkan dulu renstra penelitian yang sudah kami susun ya dari LPPM. Ini adalah renstra penelitian tahun 2019 sampai 2023 yang nanti tinggal disahkan oleh Bapak Rektor dan juga Sekretaris Senat. Ya. Jadi ini sudah siap, nanti tinggal disahkan begitu. Kemudian untuk sosialisasi renstra dan roadmap penelitian sudah terlaksana di beberapa fakultas. Ini adalah bukti program kerja kami, ini di Fakultas Ilmu Kesehatan, ya. Kemudian ini di Fakultas Teknik, dan kemudian ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis begitu. Kami sudah melakukan sosialisasi renstra dan roadmap penelitian. Kemudian tidak lanjutnya nanti kami akan mengesahkan renstra penelitian, yaitu disahkan oleh Bapak Rektor, kemudian mengadakan hibah internal untuk stimulus dosen lain. Untuk outputnya yaitu sama dengan perolehan hibah Ristek BRIN, yaitu untuk mengisi tabel 3.C.1 dan juga C7.4.A begitu. Kemudian program kerja penelitian selanjutnya adalah penyelenggaraan forum ilmiah. Penyelenggaraan forum ilmiah ini telah terselenggara sebanyak 33 forum ilmiah, baik skala nasional maupun internasional. Ini sudah kami kumpulkan ya untuk forum ilmiah tahun 2019. Ini sebanyak 9 ya, 9 forum ilmiah, kegiatan forum ilmiah, sedangkan tahun 2020 ini lebih banyak lagi. Ada sekitar 24 ya forum ilmiah, baik itu nasional maupun internasional, yang tentunya kerjasama antara UMAHA dan ADRI. Kemudian untuk tidak lanjut tetap penyelenggaraan forum ilmiah di tahun 2020-2021. Nah, untuk outputnya ini apa? Untuk outputnya penyelenggaraan forum ilmiah ini akan dinilai di dalam kinerja penelitian. Jadi setiap tahun LPPM, UMAHA harus menyampaikan laporan kinerja penelitian. Salah satunya adalah penyelenggaraan forum ilmiah. Kerja penelitian ini digunakan untuk menentukan klaster penelitian LPPM. Jadi LPPM untuk saat ini sudah klaster madya begitu. Jadi nanti ketika memang semakin banyak penyelenggaraan forum ilmiah, maka akan meningkatkan klaster LPPM itu sendiri. Kemudian untuk yang keempat adalah pelaporan kinerja penelitian. Untuk pelaporan kinerja penelitian ini hasilnya adalah klaster penelitian naik menjadi madya, sedangkan untuk klaster kinerja inovasi ini belum diumumkan. Ini adalah merupakan isian yang harus diisi ya untuk kinerja penelitian, dan ini untuk kinerja inovasi begitu. Mungkin kami akan tunjukkan bukti bahwa kita ini sudah masuk ke klaster penelitian yang madya ya.
kami sudah publish di website-nya LPPM. Jadi untuk LPPM ini sudah masuk kematian, begitu, berdasarkan surat dari Kemenristek-Brin. Kemudian tindak lanjutnya adalah tentu pelaporan kinerja lembaga pada si Litbangmas ya, dan juga Simanis atau Sistem Inovasi di tahun 2021. Nah, outputnya adalah kinerja penelitian dan juga kinerja inovasi ini adalah merupakan salah satu indikator dari pemeringkatan PT versi Kemendikbud. Jadi merupakan hal yang sangat penting. Itu tadi adalah program kerja di penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah program kerja pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah perolehan hibah PKM Kemenristek-Brin. Hasilnya adalah berhasil disubmit satu proposal PKMS atau program kemitraan masyarakat stimulus dan juga 4 proposal PKM ya, program kemitraan masyarakat, dan berhasil alhamdulillah memperoleh hibah satu proposal PKM begitu ya di tahun 2020 ini. Kemudian tidak lanjutnya adalah kami akan meningkatkan jumlah dosen yang dapat mengupload proposal PKM Ristek-Brin gitu. Kemudian untuk outputnya ini nanti untuk mengisi tabel 3.C.2 yaitu LKPT produktivitas PKM dosen dan juga C.8.4 ya, indikator kinerja utama atau pelaksanaan PKM. Oke. Ini tadi adalah bukti ya bahwa kita menghasilkan hibah satu PKM. Ini yang di-upload, kemudian kami sudah upload di web LPPM, yaitu satu proposal PKM yang berhasil kita dapatkan, yaitu kombinasi dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Teknik di sini. Kemudian untuk yang kedua adalah perolehan dokumen laporan PKM hibah internal. Untuk hasilnya, Renstra PKM atau pengabdian kepada masyarakat masih dalam bentuk draft. Kemudian kegiatan sosialisasi Renstra dan roadmap PKM itu dapat terlaksana dengan baik di Fikes, FT, dan FIB, yaitu bersamaan dengan sosialisasi Renstra dan roadmap penelitian. Kemudian tidak lanjutnya adalah menyelesaikan dan mengesahkan Renstra PKM, kemudian mengadakan hibah internal untuk stimulus dosen lain. Sedangkan untuk outputnya sama dengan perolehan hibah Ristek-Brin tadi yang PKM, yaitu untuk mengisi tabel 3.C.2 ya, LKPT produktivitas PKM dosen, dan C.8.4 indikator kinerja utama di Pora akreditasi PT. Sedangkan outcome-nya masih belum nampak di sini. Kemudian yang ketiga adalah KKN mahasiswa. Hasilnya adalah laporan pertanggungjawaban KKN UMA 2019 dalam bentuk hard copy dan soft file telah terdokumentasikan dengan baik. Ini kami soft filekan juga ya secara daring. Ini adalah laporan pertanggungjawaban kegiatan KKN. Ada 120 halaman. Kemudian tidak lanjutnya adalah mengaplikasikan kebijakan Kampus Merdeka dalam bentuk membangun desa dan atau kuliah kerja nyata tematik yang ini sedang digodok oleh Direktur Pengabdian Masyarakat dan kerjasama dengan Direktur Akademik. Kemudian outputnya adalah kinerja Kampus Merdeka begitu. Jadi nanti saya kira kegiatan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik ini akan dinilai sebagai salah satu kinerja atau keikutsertaan kampus ya dalam program Kampus Merdeka. Kemudian outcome-nya juga ini nanti masuk ke dalam pemeringkatan PT versi Kemendikbud karena kinerja pengabdian masyarakat itu menjadi salah satu indikator dalam indikator outcome ya dalam pemeringkatan PT versi Kemendikbud.
Kemudian untuk pelaporan kinerja pengabdian, hasilnya adalah klaster pengabdian naik menjadi, ini menjadi memuaskan. Kemudian ini adalah buktinya ya, bahwa kita sudah naik menjadi memuaskan. Jadi klaster pengabdian adalah memuaskan. Begitu. Kemudian untuk tindak lanjut tentu pelaporan kinerja lembaga pada tahun 2021 untuk pengabdian masyarakat. Sedangkan outputnya ini adalah untuk mengisi kinerja pengabdian dan juga untuk outcome-nya ini menjadi salah satu indikator dalam pemeringkatan PT versi Kemendikbud. Itu adalah tentang pengabdian masyarakat, dan yang terakhir ini adalah tentang luaran dan capaian. Untuk luaran dan capaian, yang pertama ada publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini yang pertama hasilnya adalah perolehan dokumen artikel nasional sebanyak 29 artikel dan dokumen artikel internasional sebanyak 34 artikel. Ya, kami coba tunjukkan ya. Kami sudah mengkompilasi beberapa karya artikel dosen, baik itu yang internasional maupun nasional. Jadi ini dari September 2019 sampai Agustus 2020 untuk artikel nasionalnya ini ada 29, sedangkan untuk internasionalnya ini ada 34 ya, gitu. Sudah melakukan database. Kemudian tidak lanjutnya tentu peningkatan jumlah publikasi ilmiah dosen di tahun 2020-2021. Kemudian outputnya ini nanti akan bisa digunakan dalam poin akreditasi PT di tabel 5.f ya, LKPT publikasi ilmiah. Sedangkan outcome-nya ya belum ada ya. Jadi masih pada sampai output di sini. Kemudian untuk publikasi PKM atau program kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, hasilnya adalah perolehan artikel PKM sebanyak 6 dokumen. Jadi ini adalah kami sudah menyusun, melakukan database terhadap perolehan artikel PKM. Ya. Ini masih 6 ya, ada 6 artikel di sini. Kemudian untuk tindak lanjut peningkatan jumlah publikasi ilmiah PKM dosen di tahun 2020-2021. Outputnya adalah dapat digunakan untuk mengisi tabel 5.f LKPT publikasi ilmiah. Kemudian untuk haki, hasilnya adalah perolehan dokumen haki atau hak cipta sebanyak 11 buah. Ini kami tunjukkan. Hakinya ada 11 ya. Di tahun 2020-2021. Oke, ini ada 11 haki di sini. Oke. Kemudian tidak lanjutnya tentu peningkatan jumlah haki di tahun 2020-2021. Outputnya nanti dapat digunakan untuk mengisi tabel 5.h luaran lainnya dan juga 5.h.2 haki hak cipta desain produk industri dan lain. Kemudian teknologi tepat guna, itu hasilnya menghasilkan TTG sebanyak 1 produk alat cuci tangan. Ini adalah beberapa foto-foto penyerahan cuci tangan. Ada 7 WCNO kemarin. Kemudian untuk tindak lanjut peningkatan jumlah TTG di tahun 2020-2021, untuk outputnya ini dapat digunakan untuk mengisi tabel 5.h luaran lainnya yang teknologi tepat guna produk karya seni rekayasa sosial. Kemudian outcome-nya ini bisa digunakan untuk mengisi kinerja inovasi dan pemeringkatan PT versi Kemendikbud. Kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan jurnal. Hasilnya adalah kegiatan belum terlaksana dikarenakan prioritas program kerja. Cuma kami melakukan database ya, bagaimana kondisi jurnal yang ada di UMAHA, di internal kita.
ternyata banyak jurnal yang sudah kelewat sebetulnya ya. Jadi jurnal itu sudah bisa diakreditasi Sinta ketika sudah 4 terbitan gitu. Sedangkan di jurnal kita sudah banyak yang lebih dari 4, yaitu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekopreneur ini sudah 5, kemudian Teknika ya, ini sudah 6 terbitan, Diskape sudah 5, kemudian jurnal Sinta sudah 7. Ini saya kira di program tahun anggaran 2020-2021 ini harus kita rapatkan barisan untuk persiapan akreditasi jurnal Sinta. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Intinya adalah ini program kinerja yang berhasil kami peroleh ya, dan kami laporkan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kami di program kerja tahun berikutnya, tahun 2020-2021, kita bisa lebih kolaborasi dalam pemenuhan target-target kinerja bidang maupun unit di universitas. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.